gue harus jual mobil lagi. Dan kalau misalnya nggak dapet juga dia habis jual mobil, gue kayaknya kehilangan rumah gue gitu. Gitulah manusia, kalau misalnya nggak dikasih cobaan lupa sama Tuhan ya gitu. Yo, what's up guys, back with Jukai. Ya, hari ini gue lagi dalam perjalanan ke kantor ya. Ini hari pertama puasa. Jalanannya sepi banget karena di tanggalan harusnya sih tanggal merah ya. Tapi kantorku masuk bro. Jadi ya oke lah, kita masuk. Dan gue nggak apa-apa juga, gue seneng karena bisa riding pakai Z. Karena gue udah lama banget nggak nyetir dia ya. Si ZT ini gue udah lama banget gak nyetir dia, jadi kangen gitu, pengen riding gitu. Jadi dia cuma dicuci doang, diselimutin udah. Nggak gue panas-panasin juga, ada 2 minggu kali ya, nggak apa gue nyalain sama sekali. Terus ramai banget di daerah rumah gue sih, sama di Depok tadi sepi ya. Di sini ramai banget ternyata, banyak juga yang masih masuk kerja. Gue mau cerita aja, jadi ya kemarin kan gue bilang kenapa gue beli Yamaha Frigo itu ya, karena kantor gue pindah, karena gue pindah kantor ke mana namanya, ke BSD ya. Bukan BSD sih, Bintaro ya. Jadi sebenarnya di balik itu bro, gua 3 bulan nganggur. Itu dia. Gua 3 bulan nganggur kena PHK karena kantornya bangkrut. Kantor gua bangkrut. Gua kerja di periklanan ya, advertising. Ya kayak gini lah, gue kerja di advertising, periklanan. Terus kantor gue tuh bangkrut. Jadi sebenarnya ngebut dulu ya, spinning dulu lah ya. Lah spinning banget sih, 90 aja. Anginnya kenceng banget, gila. Ya jadi kenapa kantor gue bangkrut itu sebelumnya ya, karena dia tuh sebenarnya perusahaan O2O. O2O itu online to offline activation. Jadi lebih banyak ngerjain event-event gitu ya, event-event. Terus apa namanya, perusahaan Malaysia ya, perusahaan kecil. Tim gue juga cuma kecil ya, tim gue kecil gitu. Terus dia bangkrut karena CEO-nya yang punya itu pengen apa namanya, pengen masukin motor listrik di Indonesia gitu, dari Cina gitu. Pengen masukin motor listrik dari Cina, dan dia pengen menangin tender buat si Gojek ya. Jadi dia lagi ngelobi Gojek sama Grab gitu. Terus dia tuh masukin motor dari Cina tuh ada kayak 20 unitan lebih gitu ya, 20 unitan lebih gitu. Seinget gue 20 unit. Dan apa, 20 unit lebih. Dan pas kita nanya-nanya tuh harga motornya kalau nggak salah sekitar motor Cina itu mereknya, kalau nggak salah harganya 40 jutaan ya. Kalau misalnya gua dapat nih ya, kalau gua dapat image di Google, ini gambar image-nya motor Cina, mereknya Blue Shark. Motornya bagus sih ya, kita udah coba-coba ya, gua udah coba-coba di sana gitu. Kan kantornya, jadi sementara motor-motornya itu banyak ditaruh di kantor kita gitu kan.
Dan gue cobain, kadang-kadang kita cobain nyalain, kita pelajarin lah gitu, sempet disuruh pelajarin. Jadi teman gue tuh ada yang sampai double job, jadi ngerjain proses Blue Shark masuk ke Indonesia juga gitu loh. Dan dia udah invest gede-gedean di situ dan ternyata nggak menang tender kan, nggak menang tender segala macam. Terus padahal kantor gue agent advertising ini, gue lagi dapet klien gitu, gue berhasil masukin klien ya, sampai ya aku masukin klien itu sampai ada dua lah ya, ada dua potensial klien, yang satu jadi, yang satu lagi tinggal dideketin, gesek terus dapat gitu ya. Terus sebenarnya kantor agensinya fine aja gitu, cuma karena dia udah invest gede-gedean di situ, invest gede-gedean di motor itu, terus udah gitu sama apa namanya, pajak kantor gue itu banyak yang nggak terbayarkan ternyata itu, sama orang apa namanya finance sebelumnya gitu, nggak dibayarin gitu. Nah pada akhirnya jadinya ya bangkrut, nutupin bayar pajak utang gitu ya, kan kena denda juga segala macem ya gitulah. Jadi ya itu salah satu alasan gue waktu itu starting bikin YouTube ini gitu, karena ya gue mau mencari penghasilan dari lain gitu, gue nggak bisa. Jadi gue tuh sebenarnya udah kena PHK 2 kali ya, dulu zaman COVID, terus udah gitu sama ini gitu. Dan ini yang membuat gue sadar bahwa kita tuh nggak bisa nggak bisa mengandalkan gaji dari kantor perusahaan kayak gitu. Kita harus punya sumber pendapatan lain yang seketika kalau misalnya itu ya udah nggak jalan gitu. Dan untungnya karena kantornya bangkrut, gue dapat PHK bro, dapat pesangonnya tuh kecil ya, nggak full pesangonnya, karena dengan istilah pilot, dengan alasan pilot gitu. Dan itu ada UU-nya. Tadi aku mau coba protes gitu, tapi ada UU-nya. Jadi yang harusnya pesangonnya gue bisa dapat 3 digit, tahu-tahu dapat pesangonnya tuh dikit lah pokoknya, cuma 2 digit gitu. 2 digit tapi yang 2 digit rendah gitu, nggak 2 digit gede, rendah banget malah 2 digitnya. Terus udah gitu cuma dapat 2 kali gaji kalau nggak salah, dapat 2 kali gaji gue ya, 2 kali gaji lah. Terus ya gitu, dari November udah dikabarin nih kantor bakal tutup gitu ya. Sebenarnya bau-baunya tuh udah kelihatan, cuma kalau setiap kali ditanya sama HRD bilang nggak ada masalah, nggak ada apa-apa gitu, nggak ini nggak itu gitu. Terus ya udah, akhirnya November tas dibilang, Mas ya pokoknya di-announce lah kita akan tutup per akhir Desember. Ya udah, dari November itu udah sambil ngerjain sisa, ada proyek-proyekan yang masih sisa gitu ya. Kita ngerjain proyekan itu sama ngerjain. Nah selama ngerjain proyekan itu akhirnya gue start YouTube ini kan gitu. Dari yang kantor awal-awal tuh kantornya ini dulu pak, kantornya itu apa namanya, yang tadinya punya kantor utama gitu ya, akhirnya jadi WFH, jadi WFH. Terus cuma masuk paling seminggu 2 kali di Citos tuh, yang makanya aku ada video-video gue di Citos kan. Nah itu gara-gara itu tuh udah tanda-tanda tuh, wah kantor udah gak ada kantor fisik nih gitu kan. Kantor udah gak ada kantor fisik, terus aset-aset juga pada dimasukin gudang, dia sewa gudang gitu kan. Gue cuma bawa laptop doang. Wah kayaknya gimana nih ya gitu kan. Tapi waktu itu masih positive thinking aja,
Dan pada akhirnya benar gitu kan, dibilang Desember kantor tutup. Jadi kita menyelesaikan segala macam kontrak segala macam gitu. Udah dari November gua cari kerjaan nggak dapat. Ya karena usia gua udah agak tua juga ya gitu. Jadi nggak dapat gitu. Agak susah gitu. Karena posisi manajerial tuh kan nggak begitu banyak ya. Terus dari situ gue cari nggak dapet, sebulan 2 bulan, dan sementara gue itu kan ngambil KPR rumah gitu, rumah di Cibubur tuh gue ngambil KPR, dan KPR gue itu setengah lebih dari gaji gue gitu. Terus terang gitu, waktu gue ngambil KPR itu gue ya tahun lalu itu banyak penderitaan lah gitu. Tiba-tiba ada kasus-kasus yang gue harus jual mobil kayak gitu loh. Banyak cobaan, bukan penderitaan ya, banyak cobaan lah gue. Tiba-tiba gue harus jual mobil untuk bayar ini bayar itu gitu. Terus ya dari situ tuh tahun 2023 tuh sangat buruk buat gue gitu. Bunganya naik, jadi yang tadinya nggak seberapa gitu tiba-tiba langsung naik setengah gaji gue lebih. Itu gue lumayan pusing. Terus udah gue ketimpa masalah, gue harus jual mobil segala macam, gue nggak punya cash banyak, tabungan gue gitu ya, kantor tutup, gimana nih gue bayar cicilan rumah nih. Dan gimana gue bayar cicilan rumah, dan saat itu tuh gue udah kayak stres Pak. Mungkin nggak kelihatan ya, tapi gue udah stres gitu. Bini gue juga kadang-kadang, wah pokoknya gue stres banget deh gitu. Cari kerja nggak dapet dari November gue masih agak-agak nyantai gitu ya, November. Terus pas udah Desember nih gitu, akhir Desember, aduh udah serem nih gitu kan, aduh belum dapat kerja juga gitu. November kayak udah mau dapat kerja, tahu-tahu udah panggil sana sini, udah ada interview keberapa, tahu-tahu nggak jadi gitu kan. Padahal udah menghabiskan waktu ke sana gitu, udah pergi gitu 2 kali interview ke sana gitu, ternyata nggak jadi gitu. Gila, susah banget mau ngobrol ya sambil nyetir di sini ya. Perlu konsentrasi. Ya ampun, ada aja sih cewek. Kayak gitu. Jadi terus gue mikir-mikirin lagi gitu. Nanti oke, Desember gue dapat pesangon kan, pesangonnya itu di Januari. Oke, dapat pesangon Januari, masih bisa ketutup bayar cicilan rumah gitu kan untuk 2 bulan gitu kan, Januari Februari gitu. Oke lah kayak gitu, kira gitu. Terus sementara gue ada keputusan, aduh gue mesti beli kamera GoPro nih, gue harus beli ini, harus untuk memulai YouTube itu ya butuh modal yang lumayan gede juga. Sementara dia belum bisa menghasilkan duit gitu kan si YouTube-nya gitu. Terus ya udah jadinya gue belajar akhirnya GoPro-nya belinya kamera yang second gitu kan. Gitulah pokoknya dah, banyak deh pertimbangan hidup. Dan akhirnya gue mikir, ya udah deh, nanti masih ada pesangon buat bayar rumah gitu. Tapi nanti gue makan apa bingung gue tuh. Gue bayar rumah setengah lebih, karena bini gue nggak kerja bos. Bini gue tuh cuma jualan, dan sehari itu cuma bawa berapa lah gitu, nggak gede lah. Bini gue tuh cuma jualan minuman di kantin gitu. Dan sehari tuh nggak nyampe, omsetnya nggak seberapa gitu. Paling cuma berapa ratus ribu, 200 ribu, 300 ribu sehari gitu. Kalau lagi bagus 300 ribu, kalau enggak ya nggak kurang gitu. Nah dari situ ya udah akhirnya kita bersabar aja gitu.
bersabar. Ini kok kayaknya mendingan gue lewat BI itu deh, Bintaro sektor 123 segala macam Deplu deh. Ini lelet-lelet sekali orang di sini nyetir. Lanjut, gue udah ngelewatin tuh Ciputat. Jadi gue ngomongnya tuh kayak agak susah di situ ya, karena konsentrasinya full banget gitu. Kalau dari sini kan enak nih, kosong jalanannya. Nah, ya jadi gitu. Oke, bisa 2 bulan, yaitu buat bulan Januari Februari gitu kan. Terus udah gitu ada, karena baru setahun doang berapa tahun, karena baru sebentar doang, jadi BPJS itu juga kecil pak, nggak gede gitu, karena baru berapa tahun doang gitu. Jadi gue mikir oke lah, sampai Maret gue masih bisa bayar gitu kan, atau sampai akhir Februari lah gitu, gue masih bisa bayar. Kalau akhir Februari gue udah nggak bisa bayar, akhir Maret gue nggak ada bisa bayar, berarti gue harus di Maret itu gue harus jual mobil lagi gitu. Gue harus jual mobil lagi, dan kalau misalnya nggak dapet juga dia habis jual mobil, gue kayaknya kehilangan rumah gue gitu. Udah sampai segitunya gue. Pemikiran gue udah sampai segitunya gitu. Dan itu itu udah di depan mata pak gitu, kayak gitu. Dan akhirnya gue berdoa gitu ya, banyak berdoa lah gue. Gitulah manusia, kalau misalnya nggak dikasih cobaan lupa sama Tuhan ya gitu. Akhirnya gue sudah berdoa gitu, segala macem. Kok kayaknya dari November lah itu gue udah berdoa, dari November kok nggak dikasih gitu ya, kok nggak ini gitu. Gue sampai kayak, Tuhan di mana ya saat gue membutuhkan dia gitu. Gue sampai gitu, tapi gue tetap positive thinking aja gitu. Tapi dalam hati gue tuh, gue percaya gitu, nanti pas injury time gue bakal dikasih gitu sama Tuhan. Pas injury time gitu pokoknya. Pas injury time, saat-saat terakhir gue harus menjual ini itu, Tuhan akan ngasih gitu. Dan beneran pak, dikasih. Jadi gue kayak bersyukur banget gitu dapat kerjaan ini gitu. Dan pas gue dapat kerjaan ini juga, gaji gue naik, tapi sedikit, nggak banyak banget. Gaji gue naik sedikit, ya naiknya untuk ongkos doang sih. Untuk ongkos. Nah makanya untuk menghemat ongkos itu gue beli sih Yamaha Frigo itu. Yamaha Frigo untuk menghemat ongkos. Untuk menghemat ongkos, karena kalau naik motor ini sebenarnya gue suka-suka aja gitu, gue betah-betah aja, kuat-kuat aja. Tapi ongkosnya pak mahal. Satu, ongkosnya mahal. Terus yang kedua itu capek. Kalau udah, gue kan pulangnya jam kantornya aja, masuknya jam 11, pulang jam 7 gitu ya. Jadi kalau pulang jam 7 malam udah pasti kan capek ya badannya kalau udah jam segitu ya. Udah agak-agak capek gitu. Ya namanya seharian di kantor pasti capek lah gitu. Apalagi kalau pulang malam, nyetirnya harus lebih konsentrasi, dan daerahnya macet di Ciputat situ tadi pak. Kalau berangkat enak, nggak terlalu macet, tapi pulangnya yang parah gitu. Jadi gue mikir, aduh kayaknya kalau gue naik Ninja XZ250 pas pulang harus begitu, wah nggak sanggup gua gitu. Tiap hari ya, apalagi tiap hari ya dengan perjalanan jauh. Kalau ini karena hari libur 1 jam gua nyampe pak. Udah nyampe Bintaro. Tapi kalau nggak hari libur 1,5 jam, 1,5 jam lebih
hampir 2 jam gitu gue nyampe gitu. Jadi ya itulah update-nya gitu. Itulah karena gue mungkin sudah tua juga ya, jadi lebih dekat sama Tuhan gitu. Dan ketika kita kecil, kita selalu apa ya namanya ya, menanya pendapat orang tua gitu. Kita masih kecil gitu. Ketika remaja kita nanya pendapat teman, kita percaya sama teman. Kita kerja, kita tanya pada kolega atau atasan gitu. Kita percaya pada atasan atau kolega gitu. Tapi begitu kita udah tua lagi, lebih tua lagi, kita selalu percaya kepada Tuhan. Siklus manusia tuh seperti itu, Pak. Oke lah, ini gue udah nyampe Geraha Raya. Cepet banget sejam ya. Kali itu aja sih yang gue mau bahas. Segitu aja dulu. So, thank you for watching. See you next time. Begitulah cerita curhat-curhat gue. See you next time. Bye-bye.